Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Bi barakati wa karamati sayyidina Muhammad al-Fatihah. Rahman-Rahim. Ya ta'ala Maka takin saya mesti yang dibisakan hadir malam ini semoga Allah panjangkan usia dunianya, melimpahkan rezekinya, panjangkan usia dunianya, berkah semuanya segalanya selamanya. Nantiasa istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan thariqah yang asal-asal masuk dari sirna PKKM. Iwan Awad yang diusahakan hadir malam ini, semoga seluruh hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan Muharram, Ramadan 5. Ramadan kelima. Muharram itu ada 4 huruf. Pertama huruf pertama mim, kedua ha, ketiga huruf, dan keempat mim kedua. Jadi kalau membahas huruf mim pertama yaitu mujahadatul nafsi, mengendalikan hawa nafsu. Kalau bicara mujahadatul nafsi, dari mana mulainya? Dari mana mengawalinya? Mengawalinya dengan talqin zikir. Karena kalau tidak talqin zikir tidak bisa. Mujahadatul nafsi itu nggak bisa tanpa belum ditalqin. Jadi yang sudah ditalqin, barulah dia bisa mengamalkan mujahadatul nafsi dengan zikir jahar, zikir khafi dan sholat-sholat sunat dan manaqibah. Sebelum ditalqin mah, kata apa, sholat itu belum wajib, syahadat belum wajib, sholat belum wajib, zakat belum wajib, sholat belum wajib, haji apalagi. Walaupun duitnya banyak. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah menjelaskan orang yang belum ditalqin zikir disamakan dengan binatang ternak. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, orang yang belum ditalqin disamakan dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kita alhamdulillah sudah nggak sama binatang. Jadi yang belum ditalqin itu otaknya otak binatang, pikirannya pikiran binatang. Jadi yang diingat di hati ya seperti yang dikerjakan binatang. Loh, ini siapa yang ngomong? Quran. Saya mah cuma nyampein, makanya saya sebut Qurannya. Dapat ada yang protes. Jadi yang ngomong Quran ya. Kalau nggak senang, wah, coret ke Quran. Kalau yang ngomong wah gitu kan? Ini Quran yang ngomong. Dengerin bunyinya nih Quran. Ayat surat catat, dapat ada yang direkam di ini, ada yang protes, silakan catat yang Quran. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal
ulaika humul ghafilun. Jelas ayatnya. Jadi yang belum ditalkin sama dengan binatang ternak. Kata siapa? Kata Allah. Oh, ini kisah makanya mesti pakai speaker. Bukan kata saya. Saya mau Quran. Kalau saya enggak, kalau kata saya udah ditangkap. Macam apa enggak? Itu Quran. Bahkan orang yang belum ditalkin sholatnya, walaupun sholatnya di dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah, kata Allah orang yang belum ditalkin itu tidak dianggap sholat, tetapi tepuk tangan dan siram. Jadi sholat di depan Ka'bah di dalam Masjidil Haram Allah nggak anggap sholat bagi orang yang belum ditalkin. Ini dia catat, biar yang ini dulu. Dia catat dalam Al-Quran lagi, yang ngomong Quran lagi. Surat Al-Anfal ayat 35. Ya ini, yang ngomong Allah dalam surat Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'au wa tafjiyah. Tafjiyah itu siul. Siulan nggak bisa. Siulan, tasbih itu siulan. Mukaan, tepuk tangan. Padahal di sana nggak ada orang tepuk tangan, semuanya sholat. Tapi Allah nggak anggap sholat. Bagi orang yang belum diterima, kata Allah, orang sholat dianggap tepuk tangan, orang sholat dianggap siulan. Siapa? Mereka itu orang yang belum ditalkin. Kenapa? Makanan sholat itu meninggal itulah muka wa tasbiyah wa yuqul azaba bima kuntum takfurun. Masya Allah. Rasain siksa Allah akibat kekufuran kalian. Kenapa kufur? Kagak mau ditalkin. Bahkan kata apa? Yang nggak mau ditalkin itu, yang nggak mau masuk Islam kata itu para kiai. Maka jangan siok kepada orang yang punya taklim yang datang sampai puluhan ribu, tapi gurunya saja belum ditalkin. Itu kagak dianggap, nggak jadi wali, nggak jadi kekasih Allah. Jangan siok. Wah, jamaahnya jutaan, tapi belum ditalkin gurunya, belum masuk Islam kapan. Jadi seperti orang buta nuntun orang buta, lainnya belum jalan. Ya, makanya dengerin dah pengajiannya orang belum ditalkin, kagak ngajak ke Allah. Yang diadakan diceritakan tentang akhlak-akhlak Nabi, tapi siapa yang melakukannya? Hanya cerita. Hanya cerita orang-orang soleh. Siapa contohnya? Mau dipanggil takut akbar Rasulullah akhlaknya mulia. Iya, Rasulullah udah nggak ada yang meragukan. Sekarang itu siapa yang sebagai pelaku Rasulullah yang akhlak mulia? Mereka nggak akan menemukan kita mah. Alhamdulillah. Sekarang siapa? Syekh Muhammad Abdullah. Dan mau kita mengingat akhlak Rasul dari jauh, lihat akhlak apa? Dia akhlak apa? Karena kalau lihat akhlak Rasul nggak bakal ketemu. Bisa nggak kita bayangin orang yang belum kita lihat, belum pernah kita lihat? Bisa nggak kita bayangin? Ya Nabi salam alaikum. Belakang sedih.
Bayangin yang berjenggot, yang sorbannya kayak ban Vespa, ya. Hah? Kagak nyambung. Enggak, makanya kita tidak disuruh bayangin Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad masih adanya aja nggak bisa dilihat, nggak boleh digambar juga. Tuh, makanya orang nggak punya guru mursyid. Ya, itu tadi. Kal-an'am seperti binatang. Syukur nikmat kita mah. Ya Nabi salam, atau sejauh-jauh bayangin apa alatnya Nabi tadi baca. Alat Nabi itu Syekh Abdul Qadir itu alatnya alat Nabi, bukan hanya Syekh Abdul Qadir. Termasuk yang sekarang apa? Alatnya alat Nabi. Sholatnya di awal. Siapa sekarang di dunia yang sholatnya di awal waktu? Sholat awal waktu itu tidak bisa dilaksanakan kalau 10 menit sebelum ajan dia belum punya wudhu, nggak bisa. Minimal 5 menit udah wudhu baru bisa. Kalau udah Allah baru ke kamar mandi baru ya nggak bisa sholat awal waktu. Dengerin azan orang umum nggak akan bisa. Maka kita mah jangan ikutin jadwal umum. Nah, ada nyapu. Lihat jadwal kita 5 menit. Umpamanya di umum itu zuhur jam 11:57. Kita itu mesti udah azan jam 50. Jam 11:50 udah azan. Karena selesai azan masuk. Bahkan kalau di umum itu jam tadi itu jam 11 kurang 5, jam 12 kurang 50 itu sudah ditambah dengan ikhtiar. Ya tidak. Ikhtiar itu apa? Sebetulnya mah waktunya itu jam 12.50 karena Departemen Agama ikhtiar ditambah 7 menit. Sama mau buka puasa begitu. Kalau abang nggak pakai ikhtiar begitu, masuk jam 2 udah. Oh. Nah, apalagi maghrib isya itu waktunya sangat singkat. Saya di Haji Haris protes. Saya sholat setelah amalia sholat maghrib, saya langsung sholat isya. Aja diprotes sama Haji Haris. Nanti saya tanyakan ke abang. Silakan. Benar-benar ditanyain sama abang. Divideoin. Tapi abang nunjukin hadis. Siapa yang memusuhi kekasihku? Aku yang menanyakan kamu, bukan dia. Apa ujungnya? Tapi jujur dia. Alhamdulillah, kalau selesai amalia maghrib, hasilnya udah aman. Mau sholat isya silakan. Kalau nanti ini jangan pakai mic. Apa bahasa Sundanya? Lucu apa tuh? Uang lah. Bahasa pakai mic. Agak dia pakai mic. Itu saya di video. Oh. Kalau jadi menghadap pertama jawabannya sholat isya sesuaikan jadwal kalender Sinarasa. Jawaban pertama nggak ada kecuali Sinarasa itu lebih dulu lagi. Kalau jadi alhamdulillah kalau mau sholat isya setelah amalia silakan. Tapi kalau mau ajan jangan pakai speaker. Kalau takut diprotes, kalau enggak mah jangan pakai speaker. Kalau ngerti, kalau jadi di dalam kitab Tuhfat apa? Riyadhus Shalihin. Fatul Mu'in.
Kalau jadi itu Imam Syafi'i waktu di Mesir, kalau Qadim Imam Syafi'i di Baghdad. Nah, jadi kalau ada kalau jadi dan kalau Qadim yang dipakai kalau jadi. Kalau ada bini baru sama bini lama yang dipakai mana? Motor baru, motor lama yang dipakai mana? Kalau jadi kalau Qadim yang dipakai kalau jadi yang baru, terbaru. Seperti tadi zikir dulu kalau Qadim zikir itu gini, itu kalau Qadim tuh. Kalau jadi sekarang zikir samakan dengan zikir ada sepuh yang bergerak bukan kepala tapi badan. Ini kalau jadi terbaru. Ini kalau jadi zaman Abang belum ada. Ini kalau jadi itu yang dipakai kalau ada Qadim jadi yang dipakai jadi. Makanya saya dialanin, saya lihat, lo ngikutin guru, apa ngikutin orang umum jangan kan ajan sholat aja belum wajib. Mesti ngerti, mesti yakin apa yang dikatakan guru. Jangan ragu-ragu, apa iya dah. Jangan ada kata ragu. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Jadi gitu. Apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 30, 5 orang sholat di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah dianggap siur oleh Allah. Rasakan akibat kekufuran. Kenapa kufur? Gak mau disuruh talqin, gak mau. Suruh masuk Islam kapan gak mau. Walaupun punya murid jutaan, pesantrennya ribuan hektar, bangunannya ribuan rantai, kalau belum ditalqin tidak bisa jadi kekasih Allah, tidak bisa jadi wali. Murid ribuan. Wah, ini ulama besar. Kenapa? Besar. Orang yang ditalqin enggak. Walaupun cuma yang hadir 5 orang, tapi sudah ditalqin, ikut saya mursyid. Di umum saya gini, kalau umum yang tahlil banyak katanya, tapi kalau orang TKN kan yang tahlil sedikit. Sini saya gambarin. Kalau bolham 1000 tapi mati semua. Bolham 1000 mati semua. Terus ada 1 atau 5 bolham tapi hidup semua. Mau dipakai yang mana? Jangan, orang berikut jangan terberkot, jangan kagum sama orang yang belum berikut. Nggak jadi ukuran orang belum berikut mah. Konsernya siapa dulu? Michael Jackson itu ngalahin jamaah yang di hebohin itu. Michael Jackson siapa majlis mana yang jamaahnya ngalahin konsernya Michael Jackson? Hah? Ada gak? Ya ada. Apa itu yang dianggap hebat? Kalau patokannya banyak, ya itu Michael Jackson berarti orang yang paling abdul itu. Hah? Ada Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu aja. Abu Bakar, baru ada Ibnu Adil Jabal, baru ada ini sama zaman Abu. Nah, pakai talqin, walaupun banyak, tapi yang dapat yang selalu sohbah, ya kan? Maka kita bersyukur kita tidak disamakan oleh Allah dengan binatang ternak karena sudah ditalqin. Wah, talqin itu luar biasa. Tadi ngalahin orang yang kiai yang jamaahnya jutaan. Kita mah nggak punya jamaah, tapi sholat di awal waktu. Kita mah nggak punya jamaah, tapi kita ikut berjamaah kepada Sultan Aulia fi hadzal zaman. Bahasa Sultan Aulia itu tidak ada dua, nggak ada matahari dua. Kalau ada yang nanya, emang talqin mesti ke Baos?
Kalau sekarang silakan cari selain baos. Ada yang nanya gitu. Emang talqin mesti baos? Kalau sekarang, zaman sekarang, silakan cari talqin selain baos. Mau talqin kepada selain baos, silakan. Pernah saya ceritain di sini. Tetangga saya, Ustaz Nur Hafiz, jadi imam di berapa kali Masjid Al Azhar, digaji, gitu. Gajinya. Bininya udah talqin, anaknya sudah pada talqin. Dia belum talqin. Tapi dia ikut manakib di rumah Pak Haji Edi. Di rumah Pak Haji Edi. Waktu itu. Dia ngimpi malam-malam, dia ngimpi habis manakib. Mimpi cerita sama istrinya. Mah, kenapa ya segitu banyak orang cuma saya yang tenggelam? Mama juga nggak nolongin saya, padahal saya duduk. Bininya langsung jawab, mungkin karena bapak yang belum talqin, dikata gitu. Kata bininya gitu, mungkin karena bapak yang belum talqin. Wah, emang saya harus talqin. Saya besok akan ke guru saya, ke pesantren saya. Kata dia, saya mau minta talqin. Benar, pagi-pagi rapi-rapi pulang pamitan, datang ke pesantren Bajul Mondok. Langsung ketemu, Assalamualaikum. Ada apa? Ya, ini dari katanya saya mau talqin. Talqin, emang kamu mau mati? Enggak, maksudnya talqin zikir. Kalau itu mah kamu mesti kabanom, waktu itu masih juga begitu sama gurunya. Kalau talqin itu mah kamu mesti kabanom. Masih ada apa waktu itu? Tuh, kiainya saja nggak berani talqin. Mesti enggak? Ya kalau sekarang silakan cari selain kabanom. Mau datang kemana talqin? Keponakan saya aja, ya datang ke salah satu guru tasawuf. Kata guru itu, kamu mah bukan di sini, kamu di sana. Ikut sama itu katanya, sama ya saya rombongan aku. Bukan bagian saya, kamu cari torikot yang dekat kamu. Itu suruh talqin ke awas. Tapi cuma yang punya hak prerogatif atau wakilnya yang diizinin. Nah, izinnya yang mahal karena dia wakil talqin itu nggak bisa ngajuin proposal. Jadi mau diangkat ke talqin, saya mau ngajuin proposal, saya diangkat. Nah, saya dan kurang sehat. Ya, yang kurang sehat. Maka wakil talqin itu kata apa? Pemegang kunci duplikat. Kalau kunci duplikat sama nggak dengan kunci asli? Sama fungsinya. Kalau kunci asli bisa membuka, maka kunci duplikat juga bisa. Nih bapak motornya hilang, kuncinya hilang. Ya, tapi belum dibikin duplikatnya kan? Nggak bisa. Sebelum hilang atau sebelum apa dibikinin cadangan, kunci cadangan, namanya kunci duplikat. Tiba-tiba kunci asli hilang, ada kunci duplikat, bisa? Bisa. Contohnya ponakan saya ditangkap polisi motornya, kan kuncinya diambil sama polisi, dia pulang aja ngambil kunci duplikat di rumah. Kalau orang motornya ditaruh di luar, dia dibawa aja, bodoh amat, kuncinya di belakang polisi. Ya tuh, jadi kunci duplikat tuh bisa, ya, sudah sama fungsinya. Kunci duplikat, alhamdulillah. Ya, kita syukur nikmat, ditalqin. Kagak bisa ngaji, gak punya santri, gak pernah mondok, ya, gak punya mondok. Tapi kita sudah aman, sudah aman. Jangan ada bahasa tadi tuh,
di TikTok atau bahasa TikTok. Orang ahli ibadah belum tentu selamat. Orang ahli maksiat belum tentu celaka. Oh ini gimana ini orang pikiran ini yang mikir gitu. Oh artinya maksiat belum tentu celaka. Senang aja maksiat dulu. Ibadah belum tentu selamat. Udah nyantai-nyantai aja. Makanya pengusaha abang ngajarin apa? Mau senang hidup itu sekarang. Ini manakiban terakhir. Ini manakiban terakhir. Ini manakiban terakhir. Jangan main-main ini. Manakiban terakhir ini. Hari ini, kemarin udah lewat. Besok belum tentu. Besok belum tentu. Hari ini tinggalkan maksiat. Hari ini talqin zikir. Apa? Jadi kalau kita di hari ini aja kita selalu nggak terpengaruh dengan kata-kata tadi. Hari maksiat belum tentu celaka. Hari ibadah belum tentu selamat. Nah itu kita mah diajarin sekarang, hidup itu sekarang, senang sekarang, bahagia sekarang. Jangan begini nanti kalau nanti belum tentu keumuran. Hari ini aja tinggalkan maksiat. Hari ini kita ibadah. Hari ini kita manakiban terakhir. Ya otak mikir. Terakhir. Kemarin terakhir. Ini terakhir. Dia terakhir. Nanti pernah toko ada tulisan begini. Hari ini kontan, besok ngutang. Gila ya, gila nanti. Hari ini biarin kontan, bayar, bayar. Besok saya ngutang di sini. Datang kita ke situ kan, Pak, saya mau ngutang. Lah dari mana Bapak mau ngutang? Tuh tulisan. Coba Bapak baca. Hari ini kontan, besok ngutang. Coba itu baca. Hari ini besok. Kalau Bapak mau ngutang besok. Hari ini kontan. Itu terakhir. Terakhir. Wah besok iya, besok datang lagi. Masih ngutang. Coba Bapak, dari mana dasarnya Bapak ngutang? Itu tulisan. Bilang kan baca. Hari ini kontan, besok lalu Bapak mau ngutang besok. Makan tuh besok. Makan tuh besok. Hari ini terakhir. Besok apa lagi balik lagi? Terakhir. Otak nih jalan tuh. Alhamdulillah. Jadi mujahadatul nafsi ini adalah kenapa diawalin karena ini kata di dalam kitab Fadilul Syukur an-nafsu a'zamu hijabin bainaka wa bainallah. Karena nafsu itu adalah hijab terbesar. Hijab terbesar antara kamu dengan Allah. Jadi kenapa kita kadang-kadang sama Allah suka lupa? Ya karena digoda nafsu. Karena nafsu itu adalah hijab tutup yang paling besar yang menghalangi kita kepada Allah. Maka nafsu ini perlu kita jeblos. Dengan apa? Dengan ta'zim dzikir lalu dengan ilhar. Nah, mujahadah. Prakteknya mujahadah begitu. Kalau nggak ditagih nggak tahu bagaimana menjalankan nafsu. Atau pokoknya yang latihan Mahatma tidak bernafsu. Nggak ada gitu. Keterangannya apa? Keterangannya apa dalam Quran maupun kitab? Mujahadatul nafsu gimana? Gimana mujahadatul nafsu itu? Dengan zikir zahar. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim hudimat lahu arba'atu alafin dzambin minal kabair. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia punya 4.000 dosa besar. Untuk rontok. Ini kata Allah, orang yang sudah ditalqin
Maka kata Nabi, bahwa siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah mukhlisan. Ada yang nanya, sahabat nanya, kata Nabi, orang yang sudah mengucap ditalqin mengucap la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Khalisan dengan ikhlas. Tadi dengan ditalqin. Ada sahabat nanya, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri ya Rasulullah, apa dia masuk surga dengan mengucap la ilaha illallah? Kata Nabi, wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah merampok, tapi dia mengucap la ilaha illallah. Jawaban Nabi tegas. Maka lagi bilang, apapun masalah hanya bisa diselesaikan dengan zikrullah. Catat. Karena masalah itu cuma dua. Satu masalah akhirat, dua masalah dunia. Apa masalah dunia? Banyak. Rumah tangga. Apalagi utang. Ya rumah tangga itu. Utang itu tidak akan bisa diselesaikan dengan apapun. Kecuali dengan zikrullah. Maka kata pengasaha apa? Kalau punya masalah jangan cari solusi. Kalau cari solusi kan gitu. Lah kita punya hutang nih ya, motor kita gadein, kemudian itu bukan solusi. Itu nambah masalah. Apa kata Allah? Kalau punya masalah jangan cari solusi, cari yang punya solusi. Bagaimana caranya? Selesai mikir, jangan belum enggak, udah serah pasrah, selain urusan dunia, urusan akhirat, urusan apa aja, saya mah diam aja udah. Pak ini, Pak itu, udah, selesai. Benar itu, yakin, kalau lagi yakin ya, jangan ada 1.000, 2.000. Walaupun banyak, tapi nggak ada orang nggak yakin bisa kuat dikit lama, nggak ada. Nggak ada orang nggak yakin bisa keluar tinggi lama, nggak ada. Karena kata Kiai Amin, Profesor, yakin itu berbanding lurus dengan amalia. Dengerin, catat. Kenapa orang zikir udah malas gitu? Karena dia udah yakin. Tapi kalau yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan dengan cara zikir zikir khafi. Di dalam kitab Fadlul Usul ada 53 permasalahan dunia akhirat yang bisa diselesaikan dengan zikir. Padahal urusan itu sebetulnya satu dunia, dua akhirat. Tapi kalau digabung cuma satu, urusan akhirat doang. Karena Nabi la aisha illa aishul akhirat. Tidak ada kehidupan. Kehidupan itu hanya kehidupan akhirat. Ini akhirat, ini bukan dunia. Nah, karena Nabi tidak ada kehidupan. Ini urusan dunia. Nah, dunia buat apa? Kalau nggak selesai urusan dunia, akhirat nggak ada. Maka kata apa? Punya urusan di dunia, masih hidup, selesaiin sekarang. Jangan banyak zikir, mau utang dulu 3 ngapain? Apalagi udah pensiun. Pantat kagak ngontrak, kepala kagak ngontrak. Oh, zikir udah baru 165 aja kagak diselesain. Kayak pantat boleh ngontrak, kepala boleh ngontrak, baru ditungguin. Lu kepala boleh ngontrak, pantat boleh ngontrak, jangan lama-lama duduk zikir. Lah ini mah kagak. Semua kagak ada yang ngontrak semua. Seharian dia apa kan? Jangan mikirin HP ini rusak. Udah. Jadi kalau ada orang bilang kepalanya pusing, itu haram. Karena berarti dia gak zikir. Orang sudah ditalqin apapun masalahnya dengan zikir. Apalagi tadi ada yang batuk-batuk. Batuk itu karena tidak seimbang antara panas dan dingin. Alatnya apa? Zikir. Sekarang coba zikir. Habis amalia zikir 1111. Besok subuh, habis subuh jangan pulang. Terus saja zikir 111. Pasti sembuh. Kata Allah, karena la ilaha illallah bukan obat.
Apa? Syifa, penyembuh. Pasti sembuh. Coba yang yang napas ngangel. Dikit yang banyak, pasti sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.